Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pemahaman kita tentang welding metallurgy of steel. Di edisi sebelumnya kita sudah bahas beberapa subtopik bahasan di welding metallurgy of steel di modul 21 ini. Nah, sampailah kita di bab tentang properties of steel. Ya, semoga tetap masih semangat. Nah, di properties of steel ini nanti pembahasannya, ya ini properties of steel, ya pembahasannya ini titik poin pentingnya adalah di effect of carbon. Nah, kita tahu bahwa umumnya yang plain carbon steel itu memiliki beberapa kandungan karbon atau pengelompokannya di beberapa buku disebutkan ada plain carbon low, ada plain carbon medium, dan plain carbon high. Apa beda plain carbon dengan alloy carbon steel misalkan? Ya, ini sudah pernah kita bahas di sebelumnya. Kalau plain carbon steel itu merujuk kepada paduan antara besi dan karbon dengan 4 tambahan unsur yang biasanya menyertai di dalam proses pembuatan karbon. Ada fosfor, ada sulfur, ada Si, sama mangan. Maka keempat itu nanti akan menyertai pada proses pembuatan karbon steel atau baja karbon. PSSI mangan, itu singkatan yang paling mudah. Tetapi selain ada unsur-unsur itu nanti masuk kategori alloy steel. Alloy steelnya pun nanti akan diklasifikasikan. Saya pikir di pembahasan di sebelumnya sudah pernah disampaikan. Nah, di dalam figur 37, ya figur 37 ini bercerita tentang effect of carbon pada kekuatan material, strength of material. Nah, di sini disebutkan kalau kita baca secara ringkas ya alinea-alinea yang ada di penjelasan itu bahwa naiknya unsur karbon itu akan meningkatkan strength, baik itu ultimate tensile strength maupun yield strength. Ini strength-nya dalam megapascal, sedang ini adalah persen karbonnya. Ini kurva untuk yield, ini kurva untuk UTS atau ultimate tensile strength. Misal, ya kalau karbonnya 0 misalkan, tanpa karbon besi itu, kalau tanpa karbon, nah mungkin di titik sini sekitar 200 ya megapascal, kalau yieldnya sekitar 180-an megapascal. Tetapi begitu dinaikkan kandungan karbonnya jadi 0,1, dia naik cukup signifikan. 0,2 naiknya cukup besar. 0,6 naik lagi. Artinya bahwa efek dari karbon itu secara signifikan bisa menaikkan strength-nya. Ya. Nah, di situ penjelasan ringkas dari efek dari kandungan karbon. Beda efeknya terhadap reduction of area. Reduction of area, ingat di pelajaran ilmu bahan, reduction of area itu besarnya sama dengan ya A0 min A1 dibagi A0. A0 itu apa? Luas penampang spesimen mula-mula sebelum diuji. A1 itu adalah luas akhir material setelah diuji. Jadi pada saat daerah patahnya itu kemudian diukur diameter atau dimensi lebar dan tebalnya setelah patah, baru dihitung luasnya. Setelah itu dimasukkan, nanti akan ketemu namanya reduction of area. Apa bedanya? Ya, bedanya adalah jika kandungan karbon dari material itu semakin besar, maka reduction of area-nya adalah semakin berkurang. Kenapa? Karena kalau
karbonnya cukup besar, deformasi pada permukaan benda yang ditarik itu akan kecil. Karena deformasinya kecil, A0 min A1 dibagi A0. A1-nya tidak cukup signifikan karena deformasinya kecil, sehingga hampir sama dengan A0-nya. Sehingga harga reduction of area juga cukup kecil. Itu sama juga dengan, misalkan kalau ini dihubungkan dengan ductility atau elongation. Ductility itu perubahan ke arah panjangnya, sedangkan reduction of area itu adalah perubahan ke arah luasannya. Nah, di sini disebutkan ya efek ductility juga disampaikan ya. Di sini ya, increasing carbon content ya reduce the ductility. Figur 2, nah, figur 38 ya. And this often limit application for plain carbon steel. The impact at lower end effect of carbon content on Charpy transition curve ditunjukkan pada gambar 39. Jadi nanti kita bisa melihat efek dari penambahan karbon baik pada strength atau kepada reduction of area atau kepada ductility. Jadi ductility dan reduction of area itu terminologi yang sama, arahnya kepada berapa besaran deformasi yang terjadi. Semakin kecil reduction of area atau ductility berarti deformasinya kecil juga. Kalau semakin besar maka nilainya juga akan semakin besar. Nah, kita lihat sekarang efeknya ke impact, ketangguhan impact atau impact toughness atau impact strength-nya atau impact energinya. Ini terminologi yang hampir sama juga. Nah, kita lihat pada di sini kurva-kurva ini menunjukkan besarnya kandungan karbon. Semakin ke bawah kandungan karbonnya semakin besar. Ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,8. Nah, kita lihat ya Charpy impact energinya. Ya, Charpy impact energinya. Kalau bajanya itu kandungan karbonnya 0,1, nah kurvanya cukup tajam, naik signifikan ke sana ketangguhannya. Ya, pada temperatur ya 50 maka energi impact-nya cukup besar. Nah, nanti pilihan terhadap perubahan model kurva ini juga penting karena nanti berkaitan dengan temperatur transisi. Ya, temperatur transisi itu adalah temperatur perubahan sifat dari mana? Dari ductile ke brittle atau dari brittle ke ductile. Ya. Nah, namanya temperatur transisi di ilmu bahan mestinya sudah dijelaskan perubahannya itu. Demikian juga ini temperaturnya. Kalau kita lihat di temperatur 50 derajat Celcius misalkan, ya, maka si karbon 0,8 energi impact-nya rendah, 0,3 cukup, yang 0,2 lebih tinggi, 0,1 lebih tinggi lagi. Artinya pada saat kandungan karbonnya itu menjadi besar, maka impact energinya semakin rendah. Tapi nanti di impact, ketangguhan impact itu kita tidak bicara saja lihat impact energi saja. Ada nanti namanya transition temperatur, itu sangat penting untuk melihat seberapa kuat material itu bisa beroperasi pada temperatur yang lebih rendah. Sangat penting juga. Nah, contoh lagi ini. Contoh di sini di tabel 2, maksimum specified carbon level for various thickness untuk material ASTM A516. Tentunya ini bisa dilihat di data ya. Misalkan untuk thickness ring ya sampai 25 mili, karbon kontennya itu untuk grade 70 0,31. Kalau 1 sampai 50, 1 sampai 2N atau 25 sampai 50 0,33. Di atas 50 itu 0,35. Nah, ini nanti juga akan harus kita pertimbangkan saat misalkan saya memilih material dengan ketebalan
di atas 50, ya tentunya di dalam pengelasan nanti efek tebal itu memberikan efek kepada kecepatan pendinginan, apalagi kalau dikombinasi dengan karbon yang cukup besar. Maka harus dipertimbangkan itu. Nah, di sini disebutkan ada 2 faktor yang cukup riskan untuk terjadi cracking, yakni ketebalan benda dan juga higher carbon. Ya, makanya harus dipertimbangkan saat kita memilih material, dilihat tebal berapa, kemudian juga karbonnya seperti apa. Bahkan di pembahasan sebelumnya sudah disebutkan adanya karbon konten, karbon ekivalen. Apa itu karbon ekivalen? Efek-efek dari unsur paduan yang memberikan pengaruh seperti unsur karbon. Ya, karena efeknya nanti terhadap karbon ekivalen. Semakin banyak unsur tambahannya, karbon ekivalen semakin naik. Dengan semakin naiknya karbon ekivalennya, efek terhadap peluang crack-nya juga akan cukup besar. Ya. Kemudian, the coarse perlite and ferrite structure achieved in carbon steel after full anneal. Ya, misalkan kalau dianilkan, dipanaskan full austenisasi di temperatur 900-950, maka nanti akan ada cukup ya coarse ya austenit. Ya, setelah itu karena didinginkan slow cool in furnace, maka nanti akan terdapat ya coarse microstructure. Ya. Nah, coarse microstructure itu memiliki very low toughness. Nah, ini akan jadi masalah dalam pilihan aplikasinya. Nah, walaupun ductility ya in a tensile stress improve, ya ductility-nya naik, impact toughness is pure, ya. Jadi hasil dari produk normalize ini full austenite kemudian diikuti dengan slow cool itu in a furnace, nanti coarse microstructure terjadi sehingga tensile ductility-nya itu cukup, cuman low toughness karena bentuk microstructure-nya yang besar. Nah, ini harus dipertimbangkan hal-hal begini nih. Ya. Nah, kemudian kita lihat di the toughness of carbon structure steel pressure vessel steel can be improved by normalizing to reduce the grain size. Ya, grain size. Ya, ini dapat dinaikkan seperti di gambar 40 ini. Ya, misalkan ini normalize, ini kondisi S roll. Ya, kondisi setelah difabrikasi di roll. Nah, dia itu untuk diuji ductility. Nah, ini kurva statistik distribusi normal ya. Artinya untuk normalize itu dia bisa menghasilkan ductility-nya pada temperatur ringnya antara 40 sampai 20-an. Ya, yang paling besar hasilnya adalah pada temperatur ya kalau ini 20, ini 30-an. Artinya normalize itu bisa menghasilkan ductility di sekitaran temperatur itu. Beda dengan yang konvensional karbon mangan steel S roll. Ya, belum di normalize, maka dia bisa menghasilkan nilai ductility di kisaran antara ya minus 10 sampai ya 15 lah. Artinya lebih memiliki nilai ketangguhan yang besar setelah di normalize. Itu cara membaca kurvanya. Nah, normalizing temperatur itu kalau kita lihat ya, normalizing itu intinya memanaskan material di temperatur austenit, nanti kemudian didinginkan di udara. Nah, normalizing temperaturnya tergantung kandungan karbonnya berapa. Nah, kita bisa melihat lagi nanti misalkan daerah garis A3 begini, kemudian garis ACM. Ya, A3 begini sama ACM-nya ke sana. Ya, gitu. Nah,
Nanti bisa misalkan kalau kandungan karbonnya 0,8 kita austenisasi sampai full austenit itu temperatur itu ya di atas 723 itu sudah fully austenit. Beda kalau 0,4 nanti akan harus masuk ke daerah alfa plus gamma, di atas garis A3 itu baru masuk daerah fully austenit. Artinya beda-beda tergantung kandungan karbonnya berapa. Nah, nanti setelah itu akan diikuti dengan ya holding time. Nah, di sini disebutkan setengah jam at temperature carbon still up to 75 mili as typically ya. Nah, artinya nanti tergantung karena fungsi dari holding time itu adalah supaya temperaturnya itu bisa seragam. Ya, seragam temperaturnya. Ya. Seragam itu maksudnya apa? Kalau bentuknya bulat misalkan, bentuk round bar, maka jika kita sesaat setelah sampai di austenit temperatur, bisa jadi yang permukaan sudah 800 misalkan, yang dalam itu masih 600 sehingga belum seragam. Maka dibutuhkan holding time. Ya, holding time. Supaya nanti ada keseragaman. Apa dampaknya kalau tidak seragam? Banyak. Nanti jika didinginkan akan terjadi segregasi microstructure. Nah, makanya perlu disampaikan. Nah, setelah sampai di temperatur austenit, maka diikuti dengan cooling after normalizing. Ya. Nah, coolingnya biasanya kalau normalizing, coolingnya adalah di udara. Bisa di udara, kemudian dihembuskan pakai blower gitu bisa. Namanya force air. Kalau biasanya disebut dengan air cooling saja, ada force air cooling. Nah, di sini disebutkan ya bahwa kita harus bisa menghindari beberapa hal yang akan menyebabkan terjadinya perubahan sifat akibat adanya proses cooling. Di sini to prevent coarse pearlite forming, ya untuk menghindari terjadinya coarse pearlite forming, normalizing is followed by an air cooled rather than furnace cooled. Ya, memang normalizing itu kan memang air cool, ya. Artinya diupayakan supaya nanti didapatkan ukuran butir yang cukup halus. Nah, misalkan di sini karena apa? Ya, di cooling rate dapat menghasilkan toughness ya yang merosot cukup tajam jika kita tetap menghasilkan bentuk ukuran butir akhir coarse pearlite. Butirnya besar itu ya dapat menyebabkan nilai ya toughness yang menurun secara signifikan. Makanya harus hati-hati di situ. Ya, oleh karena itu ya kita coba di sini misalkan disebutkan with thick section of forced air cooled using fans may be specified. Ya, ada tambahan pendinginan dengan forced air cool. Ya, kalau yang tadi air cool saja itu normalizing, forced air cool ini juga normalizing, tapi udaranya dihembuskan dengan fan. Ya, nah ini ya supaya ya to avoid uneven cooling that result distortion. Ya, ini harus hati-hati karena nanti bisa menyebabkan misalkan bentuknya yang tipis itu bisa terjadi deformasi kalau ada forced air itu. Nah, kita di sini di alternate method of strengthening. The negative effect of carbon toughness and weldability have led steel makers to employ other strengthening mechanism. Jadi efek karbon itu sudah ditengarai karena di dalam prosesnya itu jelas akan menurunkan ketangguhan dan weldability tentunya. Oleh karena itu para steel makers itu berupaya sekuat tenaga untuk bisa melakukan perbaikan
mekanisme strengtheningnya. Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Nah, yang paling sering dilakukan ya itu adalah dengan dua cara ini, ya, precipitation hardening dan green refinement. Ya, gimana precipitation hardening itu? The first generation of high strength low alloy structural steel use carbon nitride forming element vanadium dan niobium, ya, as precipitation hardening agent. Jadi ada tambahan unsur yang nanti dia akan jadi presipitat dalam struktur mikronya. Nah, presipitat itu fungsinya adalah untuk menahan gerakan dislokasi. Kalau semakin banyak presipitatnya, nanti gerakan dislokasi juga semakin dihambat. Kalau hambatan gerakan dislokasi itu cukup signifikan, nanti juga akan meningkat nilai strength-nya. Nah, itu yang prinsip sederhananya seperti itu. The increased strength due to precipitation hardening allow the reduction in carbon content, ya, so improving weldability and toughness. Intinya bahwa kenaikan strength akibat precipitation ini diikuti dengan cukup kandungan karbon yang sedikit saja, sehingga nanti akan improve weldability. Karena weldability itu prinsipnya adalah jika ada karbon yang cukup signifikan besar, nanti akan menyulitkan di dalam proses pengelasannya. Tentunya kalau besar juga toughness-nya juga rendah. Makanya kalau ada increased strength dengan karbon yang rendah, pasti meningkat weldability dan toughness-nya. Misalkan di sini disebutkan A441 dan 572. Nah, kemudian ya, more recent still have employ green refinement. Ya, green refinement, penghalusan butir. Kenapa penghalusan butir itu menjadi cita-cita besar para steelmaker itu? Karena ini menghambat gerakan dislokasi dengan memperbanyak butiran. Kenapa butiran bisa menghambat gerakan dislokasi? Karena di dalam satu butir itu ada orientasi atom yang berbeda-beda. Ingat bahwa arah gerakan dislokasi itu selalu dalam satu arah orientasi atom. Jika ada butir yang banyak, orientasinya berbeda-beda, pasti akan mengalami kesulitan untuk bergerak sampai di permukaan. Itulah alasannya yang utama. Ya. Nah, fine grain reproduced by thermomechanical, ya, processing. Namanya TMT, thermomechanical treatment, ya, with the reduction of plate thickness by rolling, ya, di roll, kemudian setelah di roll didinginkan, ya, didinginkan di temperatur yang tidak menyebabkan butirannya itu tumbuh lagi membesar, ya. Dengan begitu nanti dari ini ilustrasinya seperti ini. Ya, ini ada gambar original austenite, kemudian austenite grain deform by rolling pada temperatur cukup tinggi, menghasilkan, kalau tetap tinggi maka dia akan menghasilkan, if rolling is finished a high temperature grain recrystallize and grow again. Ya, grow again. Artinya kalau kita mengerolnya masih dalam temperatur yang tinggi, maka butir baru akan terbentuk. Ya, tetapi karena temperaturnya cukup tinggi, ya, ukuran butirnya akan hampir sama dengan original austenite-nya. Beda yang nomor 2. Original austenite sama, di roll pada temperatur yang cukup rendah, ya, masih memungkinkan tumbuh. Kenapa? Karena temperaturnya at lower temperatur. Masih bisa tumbuh, tendency to grow is reduced. Walaupun tumbuh tapi tidak cukup besar dibanding yang semula. Sehingga ada butiran baru yang lebih kecil ukurannya. Nah, misalkan, nah di sini, ya, di sini ada yang sama, di roll lagi pada temperatur yang sangat rendah, at low temperatur, dan tidak memungkinkan rekristalisasi untuk terjadi atau retarded di sini. By niobium small grain size will retain. Ya, makanya di sini ada bentuknya elongated grain. Mestinya yang baru lagi adalah di sini
Di roll pada kondisi seperti ini, ya kemudian ditambahin niobium, bisa tumbuh tapi kecil-kecil, setelah kecil-kecil tidak elongated begini, tapi equiax green, karena kalau bentuknya elongated itu nanti akan menyisakan tegangan sisa. Bentuknya masih sama dengan equiax green gini, tapi ukurannya masih kecil. Setelah itu di cooling down, ya, sehingga nanti akan menghasilkan butir equiax green yang ukurannya lebih kecil, namanya green refinement. Ya, sehingga dengan begitu nanti ya kita akan dapatkan sifat-sifat yang baru. Nah, kemudian di sini ada effect of work hardening. Apa itu work hardening? Ya. Jika kita memanaskan ya heating steel above 400, ya, apa yang terjadi untuk bentuk material cold work itu, ya. Maka yang terjadi adalah di sini cause recovery and recrystallization to begin. Recovery itu menghilangnya residual stress akibat proses sebelumnya. Ya, kalau rekristalisasi adalah tumbuhnya butir baru, ya, akibat panas yang terjadi. Tumbuhnya butir baru itu harus ada energi. Energi yang terbesar adalah energi akibat proses sebelumnya. Misalkan di cold work yang menghasilkan bentuk elongated green itu, di situ ada energi sisa. Dan juga energi itu dihasilkan dari tempat batas butir. Kenapa batas butir menjadi tempat energi besar? Karena di sana ada atom yang tidak tersusun, ya, mismatching atom namanya. Ya, atomnya tidak teratur. Kalau di dalam butir teratur, tapi kalau di batas butir itu ada ketidakteraturan susunan atom. Nah, sehingga nanti ya, any process involve temperature above this remove effect of work hardening. Jadi dengan memanaskan itu maka efek dari work hardening bisa dihilangkan. Residunya hilang, tumbuhnya butir baru dan seterusnya. Sehingga nanti akan menghasilkan sifat-sifat yang baru. Di sini digambarkan di figur 42. Misalkan increase in tensile strength, ya, kalau material itu di work, ya, cold roll sampai berapa persen, misalkan 20% sekian, tidak di cold work hasilnya sekian, misalkan 10%, 100, 20% naik, 60% work hardening itu naik signifikan, ya, increase in tensile strength untuk work hardening atau cold rolling pada temperatur cool, ya, cool. Ingat cool itu terminologinya adalah separuh dari temperatur meltingnya atau di bawah temperatur kritis bawah. Nah, untuk karbon 0,5 sampai 30 bisa meningkat signifikan kalau di cold work. Tetapi dampaknya cukup signifikan juga untuk elongation atau reduction of area. Dari tidak di cold rolling, di rolling, di cool, ya, cool, ingat ini cold rolling, turunnya sangat besar, ya, signifikan perubahan dari cold rolling, persen deformasinya itu. Persen deformasi itu maksudnya misalkan kalau saya punya plat 10, saya tipis kayak rolling sampai jadi 5, itu namanya cold work atau cold roll, nilai deformasinya 50%, dari 10 jadi 5. Ya, dan lain-lain. Ya, itu sehingga bisa menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan di dalam sifatnya. Nah, restoring ductility, ya. Nah, di figur 43, that the loss of ductility, ya, substantial for the first 10% of the formation. Jadi berkurangnya yang signifikan untuk loss ductility itu pada nilai 10% deformasi. In bending steel plate for structural application may be necessary to give the plate
a thermal stress relief restore ductility when the formation level are substantial. Ya, di sini disebutkan bahwa thermal stress relief itu dapat restore ductility jika deformasi levelnya substansial. Ya, makanya penting untuk mengetahui perubahan-perubahan pada material, terutama material-material sejarahnya. Apakah hot roll atau cold roll itu perlu diketahui agar kita bisa memahaminya. Ya, when cold work material is welded, nah ini yang perlu diperhatikan. Ya, ada jika cold work material dilas, ya heat from welding may be sufficient to cause marked loss of strength. Ya, karena dia cukup memberikan energi panas yang besar karena dilas, sehingga loss strength di daerah HAZ itu akan signifikan. Where recrystallization take place, ada nilai rekristalisasinya, ya, karena hilang semua energi sisa di dalam material yang dibuat dengan cold work. Nah, this is maybe important to instance when resistant welding sheet that has a hard temper. Yeah, the loss of strength or width of soften zone can be reduced by modifying the welding procedure to reduce the time. Ya, inilah yang harus diperhatikan saat kita punya jenis-jenis material. Baik, itu properties of steel dengan melihat beberapa skema perubahan-perubahan akibat naiknya karbon, akibat cold work yang dipanaskan dan sebagainya. Semoga kita bisa memahaminya dan semoga bermanfaat untuk saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.